dan juga Mas Aditya Gumai. Selamat pagi. Kita sebelum berbicara soal ini, kita juga sudah bergabung dengan Karopenmas Mabes Polri. Ada Pak Agus di ujung telepon. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang banyak beredar pagi hari ini juga di koran mengenai penangkapan Gatot Brajamusti. Barangkali saya bacakan dulu sedikit saja, Pak. Gatot Brajamusti diduga sudah lama memakai narkotik. Apa yang bisa Anda beri keterangan untuk pernyataan ini, Pak? Iya, kalau Polri kan bergeraknya atas dasar fakta dan data yang kita miliki. Semua berita itu kita jadikan bahan informasi atau masukan kepada kita untuk kita telusuri lebih lanjut. Kemudian kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme yang terjadi, yang berlaku di lingkungan Polri. Kemudian apabila memang betul-betul sudah siap untuk dilakukan penindakan, kita akan lakukan langkah penindakan. Gitu, Mbak. Karena memang sudah lama memakai narkoba, begitu? Ya mungkin kita semua akan menjadi sasaran bagi siapapun, gitu, Mbak. Ya, kita tidak peduli kepada siapapun, dalam artian bahwa Polri akan berusaha setiap saat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita tidak ingin membuat persepsi ataupun pernyataan berdasarkan informasi-informasi yang beredar bahwa si A, si B, dan si C ini sudah sering melaksanakan aktivitas pesta ini yang sifatnya melanggar hukum dan sudah menjadi target bagi kepolisian. Nah, ini akhirnya nanti aktivitas ataupun privacy bagi mereka-mereka yang melaksanakan aktivitas ini akan bisa terganggu, sehingga kita laksanakan tugas sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Kenapa kemudian operasi penggerebekannya baru dilakukan setelah ia terpilih kembali menjadi Ketua Umum Parvi yang kedua kalinya? Iya, begini Mas, kita bergerak berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki. Tidak setiap saat siapapun yang kita akan lakukan penindakan itu langsung begitu informasi kita dapat langsung kita lakukan. Kalau itu benar, kalau tidak nanti akan menjadi problem tersendiri. Sehingga kita dari Polri, penyidik, akan betul-betul melaksanakan tugas apabila memang sudah siap untuk dilakukan penindakan atau penegakan hukum, maka itulah akan kita lakukan. Prinsip yang selalu ditegaskan oleh Bapak Kapolri bahwa dalam proses penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum. Itu yang harus teman-teman pahami, dan ini juga dilaksanakan oleh teman-teman saya sebagai penyidik. Di kediaman rumah Gatot Brajamusti, salah satunya adalah 10 gram kristal putih yang kemudian kami dapatkan informasi bahwa 10 gram kristal putih itu diketahui bukan berjenis sabu. Apakah kemudian ini adalah narkotika jenis baru atau sudah ada perkembangan lebih lanjut, Pak? Sampai saat ini teman-teman dari Polres Jakarta Selatan masih terus melakukan penyidikan dan penyelidikan secara intensif terhadap hasil penggeledahan yang dilakukan oleh mereka pada saat hari Senin kemarin, Senin pagi. Nah, sehingga biarlah teman-teman kami melaksanakan tugas, tidak usah kita pengaruhi dengan informasi atau statement-statement yang belum tentu berdasarkan hasil analisa yang tepat, yang benar, sehingga nanti akan dapat mempengaruhi opini. Jadi kita menunggu saja apa yang akan dilakukan oleh teman-teman penyidik lebih lanjut. Penangkapan Ketua Umum Parvi ini, apakah kemudian polisi juga mengembangkan pemantauan terhadap anggota-anggotanya mungkin? Kalau ketuanya saja menggunakan, potensi anggotanya menggunakan juga kemudian ada dong? Nggak bisa seperti itu, Mas. Ya, jadi dalam proses penegakan hukum, penanganan kasus pidana, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Ya, tidak mesti apabila seseorang pimpinan terus bawahannya pasti ikut, atau demikian juga sebaliknya apabila bawahan melakukan suatu tindakan
pimpinannya yang pasti sudah tahu atau bagaimana. Ini nggak bisa seperti itu. Jadi kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum. Ya kita lakukan tahap demi tahap secermat mungkin. Yang penting nanti pada saatnya kita akan sampaikan siapa-siapa yang terlibat ataupun tidak. Gatot ini ditangkap bersama istrinya, apakah memang hanya sebagai pemakai atau ada kemungkinan ia juga pemasok, mengingat ada sejumlah barang-barang yang ditemukan di kediaman Gatot ini, Pak? Masih dilakukan penyidikan oleh teman-teman di Polda NTB ya, khususnya di Polres Mataram, yang terus dimonitor oleh Mabes Polri dan Polda. Kita nanti menunggu hasil dari penyidikan tersebut. Juga ada Pak Anwar Fuadi dan juga Mas Aditya Gumai. Saya ke Mas Adit dulu deh. Pada saat kejadian Senin pagi ada di lokasi saat itu? Kejadian saat penangkapan itu saya tidak ada, karena saya sudah pulang dari jam 9 pagi pada tanggal 28 itu, harus segera pulang ke Jakarta untuk mengajar di Sanggar, sehingga saya tidak ikut dalam rangkaian latihan, maksudnya rangkaian acara berikutnya. Pemilihan karena, itu ya? Bukan, pemilihan sudah selesai. Sudah Karena kan kongres itu berlangsung maraton dari tanggal 27 pagi sampai 28 pagi. Ya. Baru terpilih pagi itu? Terpilih pagi, 28 pagi, jam 7 pagi. Sementara saya jam 9 harus berangkat segera ke Jakarta, jadi saya langsung meninggalkan lokasi. Dan jam 2 itu sebenarnya ada acara premier film terbaru dari Gatot, ya, DPO. Dan malamnya itu semua artis dan semua panitia masih berkumpul untuk merayakan ulang tahun AA sebenarnya. Gatot itu berulang tahun tepat jam 12 malam di tanggal 29 Agustus. Jadi semua orang masih menunggu. Nah, pada malam itu kabarnya ada semacam penangkapan lah di Golden Tulip. Kabarnya juga ada orang-orang lainnya yang berada di lokasi pada saat itu. Apakah ini benar begitu? Maksudnya lokasi di dalam kamarnya ya? Iya, yang saya dengar dari teman-teman panitia yang masih ada di sana hingga hari ini memang ada 8 orang. Tapi mereka sebenarnya kalau diberitakan, saya lihat sepintas tadi di koran ada pesta narkoba dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak benar. Karena mereka itu sedang bersiap-siap mau turun ke kolam renang untuk merayakan ulang tahun AA. Karena di dalam kamarnya kan ada putrinya beliau juga. Jadi semua lagi bersiap-siap berdandan ya, kemudian mau turun ke bawah, kemudian terjadi penangkapan itu. Pak Anwar, melihat apa yang terjadi pada Senin kemarin, Ketua Persatuan Artis Film Indonesia tertangkap memakai narkoba dengan sejumlah barang bukti di kediamannya. Banyak loh Bang Anwar. Apa yang bisa Anda sikapi soal ini? Saya sangat prihatin. Karena saya, walaupun sekarang ini saya Ketua Umum Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Saya bukan anggota parti lagi. Tetapi sekian lama saya ini aktif mengurus parti. Mulai dari zamannya Rano Timur, saya ini adalah orang tangan kanan terdekat Rano Timur. Jadi saya menurut saya tahu bagaimana situasi, kondisi di parti. Parti ini adalah suatu organisasi yang sangat luar biasa, didirikan oleh almarhum Bapak Suryo Sumanto. Kemudian ketua umumnya adalah aktor besar, Soekarno M. Nur, aktris besar, Sophia WD, aktor besar, Ratno Timur. Semuanya itu pada masa jayanya Parvi luar biasa. Nah sekarang harus ditutup dengan ketua umum yang sekarang yang menggunakan narkoba. Ini adalah titik noda hitam dalam sejarah Parvi. Sangat memalukan. Bayangan, anti klimak Parvi yang selama ini kita bina sedemikian rupa di masa lalu. Nah sekarang ketua umumnya mempergunakan narkoba. Sudah mempergunakan narkoba dan sudah jadi tersangka. Ini noda hitam nih. Nah, sebagai pemerhati Parvi nih sekian lama nih, dulu juga bekas pengurus Parvi juga, melihat Parvi dibawa ke pengurusan Gatot ini seperti apa sebenarnya? Dia sudah, tapi dia kembali terpilih loh. Saya bingung sebetulnya, karena waktu pemilihan dia jadi ketua yang pertama, syarat untuk jadi ketua pengurus Parvi itu minimal harus anggota biasa. Anggota biasa, bukan minimal, harus anggota biasa. Dan anggota biasa itu ada persyaratan di Parvi itu. Ada calon anggota. Ada anggota muda, ada anggota biasa, ada anggota luar biasa. Jadi nggak gampang bisa masuk Parvi. Nggak gampang, dan minimal
pernah kalau jadi anggota biasa pernah minimal main film peran utama beberapa judul. Nah yang saya bingung, saya sendiri tidak pernah melihat Gatot ini main film. Kapan dia main filmnya? Pak Anwar. Tiba-tiba dia punya kartu anggota biasa dan terpilih pada kongres itu. Ini sangat membingungkan saya. Oke, Pak Anwar, ada kemudian yang mengatakan bahwa penangkapan dari Gatot Brajamusti ini adalah hanya untuk mengalihkan atau membuat Gatot ini tidak lagi berada dalam pucuk pimpinan parti. Anda sepakat hal ini? Boleh dijawab nanti barangkali ya, Pak Anwar. Kita sejauh terlebih dahulu, termasuk nanti kita akan memantau bergabung dengan rekan kami di Mataram untuk melihat bagaimana kondisi ini pasca penggerbekan penangkapan Gatot Brajamusti. Sesaat lagi tetap bersama kami. Gatot Brajamusti yang ditangkap di sebuah hotel di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, kita ingin melihat bagaimana perkembangan dari pemeriksaan dari Gatot dan juga 8 orang lainnya. Tidak salah, ada rekan kami Herman Zuhdi di Mataram. Herman, apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait perkembangan pemeriksaan dari penangkapan kemarin? Baik Riti, Paramita dan juga pemirsa, saat ini 8 pelaku yang ditangkap, anggota parti yang ditangkap di Hotel Golden Tulip Mataram, Nusa Tenggara Barat saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Satuan Narkotika dan Obat-obat Terlarang Kepolisian Resort Mataram. Dari 8 tersangka, 2 diantaranya telah dinyatakan positif positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan. Namun hingga saat ini status tersangka terhadap 8 pelaku ini masih belum ditentukan oleh kepolisian Resort Mataram. Riti, Paramita. Baik, artinya Herman, ke-8 orang yang ditangkap ini masih dalam status terperiksa hingga saat ini, begitu? Benar, berdasarkan keterangan dari Kapolres Mataram pada pukul 10.00 atau 22.00 tadi malam, bahwa mereka termasuk Gatot dan istrinya yang telah dinyatakan positif mengkonsumsi sabu ini masih dinyatakan masih terperiksa dan akan ditentukan dalam 3 kali 24 jam. Paramita. 8 orang ini siapa saja informasinya, Herman? Sejauh ini polisi belum membeberkan identitas asli dari para pelaku ini, namun di antara ke-8 itu ada Gatot Brajamusti, kemudian Dewi Aminah yang merupakan istri Gatot Brajamusti, dan satu orang lagi adalah artis penyanyi yaitu Reza Artamevia. Dan mereka saat ini terus menjalani pemeriksaan, dan sejak kemarin mereka telah menjalani tes urin, dan hingga saat ini baru 2 yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Apakah ada pihak kuasa hukum yang sudah mendampingi ke-8 orang ini? Pada sejak kemarin kuasa hukum yang ditunjuk parti juga telah memberikan kuasa ke 2 orang kuasa hukum, dan sejak kemarin memang terus mendampingi para pelaku ini. Namun dari 8, kabarnya dari 8 yang telah ditetapkan yang telah diamankan itu, 6 orang diantaranya sejauh ini masih beredar kabar bahwa dari 2 orang, Gatot dan istrinya, yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 3 orang diantaranya, jadi 6, berarti total 6 orang dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Namun sejauh ini dari penambahan positif mengkonsumsi sabu tersebut masih belum terkonfirmasi, dan status mereka juga masih adalah terperiksa. Riti. Baik. Terima kasih Herman Zuhdi, laporannya dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita coba konfirmasi kepada Pak Agus Mas Mabes Polri. Masih bersama kami Pak Agus ya. Pak Agus? Masih enggak. Baik Pak Agus, informasi tadi dari rekan kami di Mataram Pak Agus, bahwa 8 orang yang
ditangkap di Mataram ini statusnya masih terperiksa. Nah, sedangkan 2 orang termasuk Gatot dan istrinya ini kabarnya memang sudah dinyatakan positif menggunakan narkoba. Benar begitu, Pak? Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, penyidik punya waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan penyelidikan ataupun pendalaman secara intensif pada saat setelah dilakukan penangkapan. Nah, sehingga nanti kita tunggu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh teman dari Mataram itu. Memang 3 kali 24 jam itu sampai dengan tadi malam belum, sampai dengan hari ini belum. Nanti kita tunggu hasil akhirnya. Tapi bagaimanapun karena barang itu ada padanya, itu dalam undang-undangnya sudah bisa dikatakan mereka yang bertanggung jawab kepada barang itu. Nah, sehingga kita masih terus tetap melakukan proses penyidikan secara intensif sebagaimana yang sudah diketahui hasilnya bahwa 6 sudah positif hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Saya tes urin kemarin mengandung amfetamin. Sementara jenisnya apa nanti itu menunggu waktu yang sesuai dengan yang memang dipersyaratkan oleh undang-undang, walaupun penyidik sudah memiliki informasi yang ada. Nah, dari 6 ini tadi juga disebutkan ada salah satu nama Reza Artamevia, nama yang kita familiar juga. Bisa Anda konfirmasi, Pak Agus? Untuk identitas kita belum dapat secara detail ya Mas ya. Nanti saja setelah pada waktunya akan kita sampaikan. Pasti akan kita sampaikan. Tapi sekali lagi saya berharap kepada media dan juga kepada masyarakat, ya, kita beri kesempatan teman-teman penyidik untuk menuntaskan tugasnya, tanggung jawabnya, sehingga nanti tidak timbul persepsi ataupun opini yang tidak kita inginkan dan nanti akan dapat mempengaruhi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Baik, saya ke Pak Anwar kembali. Pertanyaan saya sebelum jeda, apakah memang ada kemungkinan ini hanya dialihkan saja, mengalihkan agar Gatot itu tidak terpilih lagi begitu? Ada banyak informasi yang beredar seperti itu. Kegunaannya buat apa? Parvi sekarang ini berbeda dengan Parvi masa lalu. Parvi zamannya Rano Timur. Kalau dulu Parvi itu punya power, ada dana dari pemerintah penerangan, dan juga punya grip gitu. Jadi tidak bisa memproduksi film tanpa tanda tangan pengurus Parvi. Ya kan? Sekarang nggak gitu. Sekarang mau bebas. Sekarang mau produksi film apa tidak perlu dari tangan Parvi. Dan Parvi tidak diberikan dana lagi oleh pemerintah. Nggak ada, tidak ada lagi. Berbeda dengan dulu. Jadi sekarang ini apa yang mau diperebutkan di Parvi? Mungkin sebagai sekretaris umum bisa menjelaskan. Ya, jadi bicara soal mengenai tadi tidak ada dukungan pendanaan lagi dari pemerintah dan tidak ada lagi pemasukan karena dulu ada peraturan, ada iuran bulanan, ya, ada uang her dan lain sebagainya. Ini selama ini yang membiayai Parvi itu memang di periodenya Gatot ini memang pribadi. Full semua, operasional. Semua. Saya tahu tuh. Ya, dan kemudian juga Kongres ini juga sebagian dibiayai oleh dananya AA pribadi. Makanya dan bisa terpilih lagi barangkali Mas dibantu Adit, ya? oleh NTB. Karena begini sebenarnya, ini bukan masalah karena dia mengeluarkan uang terpilih juga ya. Sebenarnya menurut saya, siapa sih yang mau menjalankan sebuah organisasi yang tidak memiliki dana apa-apa dan masih ada orang yang mau tetap mendirikan organisasi ini? Masalah kasus kalau memang beliau memang memakai narkoba itu adalah kasus pribadi. Tapi niat baiknya untuk mempertahankan organisasi ini tetap berjalan dengan dana pribadinya itu patut dihargai. Mas Adit, ada 8 orang yang juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian, terperiksa begitu sampai saat ini statusnya, dan tadi Pak Agus mengatakan namanya sudah positif menggunakan narkoba. Anda mengetahui 8 orang ini juga berada saat itu? Ya, semuanya ada di situ. Artis juga, artis film semua? Saya tidak tahu ya apakah artis film atau bukan, karena yang saya tahu juga ada sahabat AA juga, kemudian ada putrinya AA ya, dan ada Reza di situ. Berada dalam satu kamar saat itu Mas Adit? Ya, itu tadi yang saya bilang, mereka sebenarnya sedang bersiap-siap untuk merayakan ulang tahun AA tepat jam 12 malam gitu. Nah, penangkapan itu kan terjadi di jam 11 malaman saya dengar. Oke, baik. Nanti kita akan berlanjut perbincangannya, termasuk nanti kita akan menanyakan kepada Pak Agus ini mengenai
sejumlah barang lain yang ditemukan di kediaman Gatot Brajamusti, salah satunya adalah kepemilikan Senjata api ada ya. cukup banyak. Nanti kita akan dalami lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak Agus. Tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia. Senjata api kabarnya Pak, dan juga sejumlah hewan langka begitu yang diamankan. Sejauh ini statusnya seperti apa Pak? Ya, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Polres Mataram berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, kita lakukan penggeledahan di kediaman yang bersangkutan di daerah Kebayoran Lama sekitar jam 3 pagi lebih kurang pada hari Senin kemarin. Pada saat dilakukan penggeledahan, kita temukan beberapa barang bukti, antara lain seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, perlengkapan untuk penggunaan narkoba, kemudian juga ada beberapa senjata api, ada 2, kemudian ada beberapa ratus butir amunisi, kemudian selain itu ada 1 hewan yaitu burung elang, itu masih dalam kondisi hidup, dan 1 lagi harimau Sumatera yang sudah di-offset. Ini kita lakukan pendataan dan kita lakukan penyitaan seluruhnya, dan kita akan lakukan proses penyidikan lebih lanjut terhadap barang-barang yang kita temukan di kediaman yang bersangkutan. Artinya belum jelas apakah ini berizin atau tidak kepemilikan senjata apinya, Pak? Betul, kita masih akan dalami proses kepemilikannya seperti apa. Hanya mungkin dilihat dari jenis senjata, kemudian amunisi, ada beberapa yang tidak sesuai dengan penggunaannya, ataupun tidak sesuai dengan kaliber yang seharusnya ada. Nah, ini nanti akan kita telusuri lebih lanjut, dari mana perolehannya, untuk apa. Nah, ini nanti akan kita sampaikan lebih lanjut apabila ada informasi yang kita dapatkan. Baik, Mas Adit, ada banyak pertanyaan begitu. Apakah memang benar pada saat lokasi kejadian itu tadi Anda sudah katakan tidak benar ada pesta narkoba begitu kan? Tapi mengingat Gatot ini sudah 2 kali periode sebagai ketua umum, bagaimana kemudian anggota-anggotanya? Apakah memang jangan-jangan Anda juga cukup mendengar informasi bersama-sama Gatot begitu, para anggota-anggota Parvi Arts Film juga ikut bersama diakomodir gitu dengan Pak Gatot begitu? Ya, jadi begini, ini saya membawa data kan sebenarnya yang terdaftar ini ada 1.215 yang memiliki keanggotaan kartu AB. Nah, sejak Kongres di 2011 itu memang ada perubahan untuk menjadi anggota Parvi tidak harus dia artis film, tapi orang yang memiliki kepedulian. Di sini saya bacakan bab 7 pasal 13, yang dapat diterima menjadi anggota Parvi adalah artis film dan anggota masyarakat yang memiliki kepedulian atau jasa terhadap dunia perfilman. Jadi tidak perlu artis. Ya, jadi memang itu ada perubahan, dan saat itu saya tidak ikut di Kongres 2011, jadi tidak tahu. Ya. Jadi berarti Parvi ini bukan organisasi profesi lagi, sudah organisasi massa. Karena hanya boleh. Sudah siapa saja silakan masuk asal punya kepedulian. kalau dengan tertangkapnya ketua umum Parvi ini artinya otomatis menggugurkan menjadi ketua umum atau ada mekanisme lain nanti? Iya, kalau mekanismenya kan sebenarnya selama beliau belum ditetapkan secara pidana gitu, di sini diatur lagi di anggaran dasar rumah tangga. Beliau sebenarnya masih bisa menunjuk, karena kan sekarang belum terbentuk susunan pengurusnya. Sudah tertangkap polisi itu bukan termasuk pidana artinya? Belum ditentukan, kan belum ada proses pengadilan kan. Artinya beliau masih bisa menentukan susunan pengurus dengan segera gitu, untuk bisa mengambil alih kepengurusan, menjalankan roda organisasi gitu kan. Dan kita juga sudah ada DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi, yang ketuanya Pak Asfar Paturusi. Beliau juga bisa melakukan tindakan-tindakan bagaimana untuk menjalankan roda organisasi ini, apakah dengan kongres dipercepat atau kongres luar biasa dan lain sebagainya. Tadi saat jeda juga Bang Anwar memiliki pendapat yang lain juga mengenai kongres yang mungkin akan dibuat oleh teman-teman yang lain, yang sebenarnya juga itu tidak dalam mekanisme organisasi gitu ya. Artinya ntar bisa tumpang tindih nggak kalau begitu? Ya, artinya kalau misalnya mereka mau melakukan kongres tersendiri di luar organisasi Parvi, ya itu jadi ilegal ya. Karena kan sekarang
semua yang diatur oleh ADART adalah keputusan tertinggi dari sebuah ketentuan organisasi adalah kongres gitu. Kongres itu adanya di yang kemarin yang resmi gitu kan. Tadi Mas Adit sebutkan bahwa selama Gatot ini belum ditetapkan status hukumnya, masih memiliki kewenangan untuk mengatur susunan keanggotaan. Dengan segera bisa diatur sekarang dan kemudian menunjuk siapa yang akan menjalankan roda organisasi, karena beliau masih memiliki legalitas itu dari hasil kongres. Nanti kalau misalkan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di tahanan begitu, apakah ini kemudian menggugurkan apa yang sudah susun atau seperti apa? Kembali kepada DPO. Ya, ada Dewan Pertimbangan Organisasi dan itu tetap bisa sah gitu loh. Dan kalau diminta oleh 2/3 pengurus, kemudian juga ada setengah lebih satu dari jumlah anggota AB ya yang memiliki kartu anggota B, anggota biasa, maksudnya itu bisa dilakukan yang namanya kongres dipercepat atau mungkin kongres luar biasa gitu. Tapi itu harus dalam mekanisme organisasi yang resmi, tidak bisa dilakukan di luar organisasi. Anwar, Ya. tahu betul bagaimana Parsi dekat sekali dengan dunia keartisan tentunya. Melihat apa yang terjadi pada seorang Gatot Brajamusti begitu ya. Sebenarnya memang dekat sekali begitu, artinya artis dengan barang-barang haram, narkoba dan lain sebagainya. Oh tidak. Semua dekat dengan narkoba. Apakah dia pejabat Siapapun negara, bisa jadi anggota korban. DPR, siapa? Alat negara, apakah tentara, polisi, dekat semua dengan narkoba. Tetapi karena artis ini adalah public figure, milik bangsa, milik masyarakat, idola orang banyak, bintang di atas, ya kan? Jadi permasalahan. Si Mamat tukang ojek, ya kan? Beribu orang makin narkoba, nggak ada pemberitaan, karena nggak punya nilai jual. Tapi seorang artis makin narkoba satu, itu beritanya rame. Dan kalau presentasi artis itu sekian, saya nggak percaya artis ini yang Parvi ini 1.200 itu dari mana, main film apa ini, nggak jelas semua ini. Nah, tapi artis itu sekian artis yang terlibat narkoba nggak sampai 25 orang loh yang kena narkoba, berarti nggak sampai 2%. Dibanding dengan para pejabat. Tapi kalau pejabat yang lain-lain itu kurang top dibanding dengan artis. Iya, apapun dia, iya kan kurang top, nggak bisa dijual. Hanya sekadar bupati, wali kota ya hilang aja. Tapi kalau artis ya? Bertahun-tahun beritanya. Karena artis ini adalah milik masyarakat. Jadi masyarakat berhak ingin menghakimi kalau mereka salah. Tetap harus berada di dalam posisinya Pak Gatot atau mundur atau seperti apa? Kalau Pak Anwar melihatnya? Itu secara Gatot itu, bukan urusan saya Tapi Parsi. Saya ketua Parsi. Ketua Parsi tapi pernah berada dalam Parsi juga sebelumnya. Dulu, iya, bukan urusan saya lagi itu. Ya mau mundur, kagak mau mundur, mau masuk penjara silakan, tapi kalau keluar udah nggak bisa. Ya kan udah tersangka, udah positif loh. Kalau positif itu udah mendekati tersangka, udah mendekati. Nggak lama lagi terdakwa. Semua diatur dalam ADART, ya beliau bisa mengundurkan diri atau memang diberhentikan oleh DPO atau Dewan Pengurus, atau kemudian ada yang namanya kongres dipercepat kalau memang terbukti akhirnya dipidana gitu. Nah ini sambil menunggu ke arah itu, sekarang sebenarnya masih bisa diselamatkan kepengurusan ini dengan menunjuk atau menyusun kabinetnya Gatot dengan segera. Ya sementara terus menjalani penyidikan. Baik. Saya tambahkan dikit. Singkat saja. Singkat aja. Anggota Parsi tidak ada yang terlibat narkoba. Oke, baik, dijamin saya jamin. Ya, dijamin Pak Anwar. Oh, jamin. Baik, Pak Agus, terakhir Pak, ini polisi tentunya akan masih terus mendalami jaringan narkoba dari tertangkapnya Gatot Brajamusti, Pak Agus. Iya, tentunya kita akan berusaha mengungkap siapa-siapa saja yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Untuk itu kami juga mohon dukungan dan koreksi maupun kritik dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas Polri secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa menjadi bangsa yang lebih baik, sehingga generasi muda kita betul-betul generasi yang siap untuk memimpin negara ini ke depan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus Rianto. Kita harapkan sudah tidak ada lagi artis-artis yang tertangkap. Tapi kalaupun ada harus segera ditangkap agar tidak mempengaruhi yang lain. Terima kasih. Pak Anwar, Mas Adit juga terima kasih waktunya. Baik. Kelompok daripada Parsi, karena selama 4 hari dari kegiatan
Pak Gatot sama teman-temannya itu selama 4 hari melakukan kongres parti di Mataram mulai tanggal 24 sampai tanggal 28 Agustus. Baik, jadi di satu kamar ada Pak Gatot, ada Ibu Dewi, ada R, R dan Y. Ada artis juga antara berarti satu orang artis lagi, Pak? Itu Pak, R, Y. R-nya 2 Y, R dan Y. Tiga-tiganya artis? Iya. Oh, yang satunya artis, yang 2 teman kayaknya, teman daripada Pak Gatot. Kami Apakah juga sedang apakah juga sedang melakukan aktivitas menggunakan sabu saat itu? Nah, sementara mereka pada duduk-duduk juga, Pak. Duduk-duduk di kamar tersebut. Oke. Kepada tes urin bagaimana, Pak? Positif? Nah, untuk tes urin memang sudah kami lakukan dari pagi, tapi namun hasilnya nanti akan kami sampaikan nanti pada waktunya mungkin 3 hari kemudian. Kenapa, Pak? Kenapa sampai 3 hari kemudian? Tes urin bukannya hanya memakan waktu sebentar saja? Memang untuk penanganan untuk kasus narkotika 3 kali 2 jam, kepolisian diberikan suatu gas untuk mengungkap. Itu. Pak Kapolres, saya klarifikasi ya Pak ya, ini bukti penggeledahan dan yang disita itu 2 senjata api, 500 peluru, ada alat bantu seks untuk wanita, 35 alat suntik insulin, dan 115 jarum suntik. Betul Pak? Bukan Pak. Kalau yang itu mungkin itu yang sudah dilakukan oleh pihak rekan-rekan kita yang ada di Polda Metro Jaya. Berarti Polres Jaksel ya. Tapi yang ini tidak atas bukan tupoksi dari Mataram tentunya. Ya, hanya ada alat-alat atau barang bukti. Hanya ada alat barang bukti dari narkoba saja ya. Ya, tapi kita koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan kasus yang kami ungkap di Mataram, dikembangkan lagi dari Polda Metro untuk Pak Heri melakukan Ini saya klarifikasi Pak ya, agar tidak salah. Ada 1 gulung sisa aluminium foil, 2 tablet warna biru, 3 pil, 4 bong alat hisap sabu, dan 30 korek gas. Betul Pak? Itu tidak Pak. Tidak. Jadi yang benar seperti apa Pak? Kalau yang kami sampaikan tadi Mbak, kami temukan di kamar tipe 100 di Hotel Golden Tulip yang ada di Mataram Metro. 1 poket yang diduga dari sabu-sabu ada pada Bapak Gatot Brajamusti. 1 poket juga ada di tas Ibu Dewi. Berarti tadi yang saya bacakan mungkin saja itu di dalam pemeriksaan dari Polda ya Pak ya. Khusus untuk Mataram, Pak Heri, setelah ini apa Pak? Apakah ada penyisiran lagi? Karena kalau dikatakan Bapak tadi ada 5 orang di dalam. Apakah selain itu juga ada yang diperiksa? Karena kalau seperti itu, apakah sudah target Pak Gatot begitu, Pak Heri? Memang kita untuk sementara ini Pak, kita melakukan tindakan itu emang dari awal mendapat informasi dari masyarakat. Masyarakat Jakarta atau masyarakat di Mataram? Ya, dan perlu kita sampaikan ada masyarakat baik dari Mataram, emang diduga ada masyarakat yang lagi pesta sabu-sabu. Gitu. Sehingga kami mengambil tindakan, kami memerintahkan kasus itu, saya membentuk tim untuk melakukan tindakan kepolisian. Ya. Baik, sudah berapa lama Pak pengintaian terhadap Pak Gatot ini? Ya, pengintaian nanti kapan nih Pak? Mohon maaf. Baik. Bapak, sekarang saat ini Pak Heri, kami sedang memperlihatkan detik-detik penangkapan ya, video penangkapan dari Gatot dan juga Dewi, penggeledahan pada saat ini sedang mengeluarkan barang-barang dari saku kanan ya Pak ya? Ya, saku kanan. Apa saja itu Pak yang keluar dari saku kanan Pak? Yang saku kanan yang ada yaitu 1 bungkus kristal bening yang juga narkoba sabu-sabu. Juga ada beberapa dari pipa kaca, yaitu bong, dan juga dari yang lainnya Pak, ada dari korek api juga itu Pak, yang tertera di TV itu Pak. Iya, tapi tadi seperti Pak Heri jelaskan kepada publik, ini adalah bekas ya Pak ya? Artinya sudah digunakan ya Pak? Ya, bekas. Pada saat ada penggeledahan dan penangkapan Pak Heri, apa sih Pak yang dikatakan oleh Gatot dan juga Dewi kepada kepolisian? Sementara ini kan memang ya, saya tetap melakukan pembelaan diri ya, hanya duduk di ruangan tersebut. Kami dari kepolisian tidak percaya gitu saja, kami lakukan penyelidikan lebih lanjut Pak. Ada pengakuan Pak mungkin dari yang bersangkutan bahwa mereka benar mengakui juga ya? Beberapa mengakui itu memang milik dia untuk dari sabu-sabu yang ada dikeluarkan dari pokoknya dia. Baik, Pak Heri, terima kasih. Saya juga di sini di studio sudah bersama juga dengan Mas Pong Harjatmo. Selamat malam Mas Pong. Malam. Mas Pong, mumpung ada Pak Heri ya, mungkin ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, silakan Mas Pong. Pak Heri, saya mengikuti kongres. Ya, Pak Pong. Saya juga termasuk
panitia dalam kongres? Bukan, saya malah penyaringan. Penyaringan, oke, seleksi ya. Penyaringan seleksi. Gatot itu bebas narkoba dan berkelakuan baik. Saya melihat sendiri keterangannya, tapi tiba-tiba saya terkejut juga. Tapi antara terkejut dan tidak. Kenapa hanya artis saja yang selalu diincar? Jadi dari dulu itu artis itu jadi sasaran. Kalau ada isu yang lebih besar, ini artis aja nih. Oke. Saya kasih kesempatan ke Mbak Heri ya. Iya, kenapa enggak backing Ya, atau bandar yang besar seperti backingnya si Freddy Budiman. Gitu. Silakan Pak Heri. Ini Mbak, mau saya jelaskan di sini. Ya, silakan, karena ini merupakan ada laporan dari masyarakat. Tentunya setiap laporan yang kecil apapun kami menindaklanjutin, Pak. Menindaklanjutin dengan kita melakukan penyelidikan. Makanya kami memerintahkan unit-unit saya, Kasat Narkoba, Kasat Reskrim saya, untuk melakukan penyelidikan bahwa ditemukan di situlah pada kamar 1100 itulah. Baru kita melakukan penggeledahan. Baru kita temukan 2 poket yang diduga dari sabu-sabu itu, Pak. Pak Heri terakhir Pak, mungkin apakah kenapa Mas Mo mau bertanya lagi? Kita harus jeda tapi harus cepat. Mas Mo mau bertanya apa lagi? Saya sangat menyesal sekali ya, kenapa hanya pemakai pengguna. Padahal kalau bandar, backing, pengedar itu dibasmi, nggak akan ada pengguna, nggak ada pemakai. Begini Pak Heri, saya mau tanya juga, sekarang posisinya Pak Gatot ada di mana Pak? Untuk sementara dari Pak Gatot sama Bu Dewi ada sekarang di Polres Mataram dalam pemeriksaan. Masih di Polres Mataram ya Pak? Ada proses ke Jakartanya kapan Pak? Di mana? Prosesnya dibawa ke Jakarta atau tetap di Mataram atau seperti apa Pak? Nanti proses sementara di Mataram. Baik. Karena logistiknya ada di Mataram, untuk itu penanganan dari Mataram. Terima kasih Pak Heri sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali Pak. Ya, terima kasih. Saya bersama dengan Mas Pong Harjatmo dan saya yakin betul pasti ada beberapa kekecewaan dan kesalahan yang ingin disampaikan juga ya. Sesaat lagi ya Mas Pong ya, tetap bersama kami. Dari keterangan itu mungkin juga pemirsa juga bisa lihat ya tadi ya, ada beberapa, bahkan yang paling mengejutkan punya 115 jarum suntik loh. Untuk apa? Kira-kira seorang ketum Parvi punya 115 jarum suntik di rumahnya. Pada saat secara personal gitu ya, Mas Pong kenal nggak sih sama Gatot dan Dewi? Ketua Umum Parvi kok. Dia terpilih lagi, kenal. Terus backgroundnya seperti ini bagaimana menurut Anda? Inikah gambarannya Pak Gatot atau bukan? Ya kalau fakta itu, apalagi nanti di yang belum kepake itu, makanya si pemeriksa kan pakai sarung tangan. Betul. Itu ada sidik jarinya AA enggak? Kalau itu ada sidik jarinya AA ya udah jelas punya AA dong. Nah, kemarin itu sebenarnya pada saat kongres seperti apa sih suasananya, Mas Pong? Biasa-biasa, saya juga kaget. Tapi saya nggak begitu kaget, karena yang diincar selalu artis. Kenapa? Ya, kenapa hanya pemakai, hanya pengguna? Dia dapat dari mana? Nggak dilacak terus. Seperti contohnya Freddy Budiman. Udah, Freddy Budimannya kena, tapi backingannya siapa? Kemudian bandar-bandar yang lain sampai detik ini masih ada peredaran. Saya mengerti mungkin kekesalan Mas Pong karena Parvi baru punya hajatan besar, ketum Parvi terpilih, sekarang harus tercoreng. Tapi the fact that ada alat itu di saku kanan dari Gatot dan ada videonya, ada pengakuan juga, ini seperti apa Mas Pong? Anda nggak kecewa sama sekali sama Gatot? Saya sih kalau orang berbuat kejahatan, narkoba, korupsi, nggak ada kecewanya saya. Kenapa? Teroris. Ya, extraordinary crime kenapa? Justru kenapa hanya pemakai itu aja, kecewanya gitu. Menurut Anda Gatot dan teman-teman yang ada di ruangan itu semua pemakai? Ya dicek dulu, tes urin kan nggak sehari kelar. Ketika dari Mataram ya, dari TKP-nya, diambil ada bekas-bekas yang memang sudah dipakai mungkin. Waktu pemilihan ketum Parvi yang ibaratnya hajatan nih penting gitu Mas Pong. Jadi sorotan, jadi
ya dilihat lah. Ya, jadi berita. Jadi berita dilihat. Nggak memakai dan ketangkap sabu aja. Kalau artis itu pasti tiap gerak jadi berita. Oke. Sama sekali nggak kaget Anda dengan melihat pas begitu digeledah rumahnya banyak sekali alat-alat seperti itu. 115 jarum suntik loh. Nggak kaget sih, karena pasti penyelidik itu nggak tiba-tiba dia, oh ini Gatot. Enggak, udah pasti. Ya nggak gitu bodoh-bodoh amat juga intel narkoba itu kan, pasti udah lama memantau. Oke, artinya momentumnya aja. Oke, artinya Anda sudah sadar bahwa teman-teman artis, apalagi aktor-aktor senior kayak Mas Pong ya, yang sudah menyadari bahwa mungkin ada masalah dengan Gatot. Karena dia sudah diintai lama loh. Kalau seperti ini kan tidak mungkin laporan masyarakat diintai 1 hari 2 hari, gitu Mas Pong. Gimana? Kalau bagi saya kembali lagi, kenapa hanya artis aja yang diobo-obo? Kenapa nggak produsennya, nggak bandarnya, nggak backingnya? Oke, bahwa posisinya Mas Gatot sebagai ketum Parvi adalah sebuah sosok yang dilihat gitu. Iya. Apalagi untuk artis muda dan pemula. Betul. Makanya kenapa kalau artis selalu disorot sisi buruknya? Coba mendadak misalnya DPR langsung tes urin, diperiksa benar. Saya rasa ada. Oke, Mas Pong, selain ini saya ingin lebih fair sama Anda ya, bahwa gini, kita juga harus lihat kenyataannya memang tidak enak. Saat ini Gatot sudah terbukti punya kepemilikan, istrinya punya kepemilikan juga. Kenyataan. Nah, ini kenyataan. Artinya kan ada yang Parvi kecolongan nih sedikit. Kecolongan karena memilih ketum yang menggunakan, kita tahu pemakai mungkin korban, quote-unquote korban. Iya. Tapi sebagai ketum Parvi, dia adalah orang yang harusnya sangat menjadi panutan. Sesaat lagi Mas Pong ya, tetap bersama kami dan pemirsa tetap bersama kami juga. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, masih juga bersama dengan aktor senior Mas Pong Adjatmoe. Mas Pong, setelah kejadian ini, apa moral message untuk teman-teman Parvi yang saat ini mungkin ada yang kecewa, ada yang marah, mungkin ada juga yang memberikan pembelaan? Kecewa jelas yang mendukung A. Gatot. Oke. Tapi yang lawannya pendukung A. Gatot pasti akan tepuk tangan. Oke. Nah itu gimana masa depan Parvi ke depan? Bisa nggak masih diandalkan sebagai? Semua masih bisa benahi ya? Dibenahi, dibangun kembali. Bahkan negeri ini juga harus dibangun kembali. Oke. Contoh yang baik untuk artis-artis muda yang saat ini mungkin melihat? Begini, ini PR untuk Dewan Pertimbangan Organisasi. Parvi ya? Ya, udah dibentuk. Ketuanya yang menang rekan saya juga, sahabat saya, Bung Aspar Paturusi. Oke. Nah, inilah PR beliau. Gatot sudah terpilih sebagai ketua umum, tapi kabinetnya belum disusun. Karena sidang-sidang komisi baru usulan-usulan belum disetujui nanti untuk di ADART buat. Artinya masih bisa untuk dirombak dan diganti dengan orang yang akan dipilih nanti. Iya. Nah, dalam Parvi ini kan ya organisasi profesi yang tidak digaji pengurus-pengurusnya, jadi ya untuk ke kantor itu ya apalagi kalau lagi sibuk syuting ya pasti banyak kosongnya. Saya mengusulkan tolong dong kali ini kejadian udah berulang-ulang, sering kali kantor kosong, ada ketua harian. Baik. Oke, itu yang akan dibentuk. Paling tidak ini moral message dari Mas Pong, kekecewaan pasti ada, tapi ya mau bagaimana, ini sebuah kesialan itu bagi Anda ya? Ini fakta. Oke, baik. Kenapa kita harus menghindar kalau ini fakta? Baik, Mas Pong terima kasih ya sudah memberikan dan berbagi juga kepada kami. Kita juga masih berharap kepada Parvi agar bisa menelurkan lagi pemimpin-pemimpin yang bisa lebih dipercaya dari kejadian ini ya. Siap. Sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam juga masih. Memang itu ada perubahan dan saat itu saya tidak ikut di Kongres 2011, saya jadi tidak tahu. Ya. Jadi berarti Parvi ini bukan organisasi profesi lagi, sudah organisasi massa.
Karena saja boleh. Sudah siapa saja silakan masuk asal punya kepedulian. kalau dengan tertangkapnya Ketua Umum Parvi ini artinya otomatis menggugurkan menjadi Ketua Umum atau ada mekanisme lain nantinya? Iya, kalau mekanismenya kan sebenarnya selama beliau belum ditetapkan secara pidana gitu, di sini diatur lagi di anggaran dasar rumah tangga. Beliau sebenarnya masih bisa menunjuk, karena kan sekarang belum terbentuk susunan pengurusnya. Sudah tertangkap polisi itu bukan termasuk pidana artinya? Belum ditentukan kan, Belum ada proses pengadilan kan, artinya beliau masih bisa menentukan susunan pengurus dengan segera gitu, untuk bisa mengambil alih kepengurusan, menjalankan roda organisasi gitu kan. Dan kita juga sudah ada DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi, yang ketuanya Pak Asfar Paturusi. Beliau juga bisa melakukan tindakan-tindakan bagaimana untuk menjalankan roda organisasi ini, apakah dengan kongres dipercepat atau kongres luar biasa dan lain sebagainya. Tadi saat jeda juga Bang Anwar memiliki pendapat yang lain juga mengenai kongres yang mungkin akan dibuat oleh teman-teman yang lain yang sebenarnya juga itu tidak dalam mekanisme organisasi gitu ya. Artinya ntar bisa tumpang tindih nggak kalau begitu? Ya, artinya kalau misalnya mereka mau melakukan kongres tersendiri di luar organisasi Parvi, ya itu jadi ilegal ya. Karena kan sekarang semua yang diatur oleh ADART adalah keputusan tertinggi dari sebuah ketentuan organisasi adalah kongres gitu. Kongres itu adanya di yang kemarin yang resmi gitu kan. Tadi Mas Adit sebutkan bahwa selama Gatot ini belum ditetapkan status hukumnya, masih memiliki kewenangan untuk mengatur susunan keanggotaan. Dengan segera bisa diatur sekarang dan kemudian menunjuk siapa yang akan menjalankan roda organisasi, karena beliau masih memiliki legalitas itu dari hasil kongres. Nanti kalau misalkan dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di tahanan begitu, apakah ini kemudian menggugurkan apa yang sudah susun atau seperti apa? Kembali kepada DPO. Ya, ada Dewan Pertimbangan Organisasi dan itu tetap bisa sah gitu loh. Dan kalau diminta oleh 2/3 pengurus, kemudian juga ada setengah lebih satu dari jumlah anggota AB ya, yang memiliki kartu anggota B, anggota biasa, maksudnya itu bisa dilakukan yang namanya kongres dipercepat atau mungkin kongres luar biasa gitu. Tapi itu harus dalam mekanisme organisasi yang resmi, tidak bisa dilakukan di luar organisasi. Anwar, ya, tahu betul bagaimana Parvi dekat sekali dengan dunia keartisan tentunya. Melihat apa yang terjadi pada seorang Gatot Brajamusti begitu ya. Sebenarnya memang dekat sekali begitu, artinya artis dengan barang-barang haram, narkoba dan lain sebagainya. Oh tidak. Semua dekat dengan narkoba. Apakah dia pejabat negara, bisa jadi anggota korban. DPR, siapa? Alat negara, apakah tentara, polisi, dekat semua dengan narkoba. Tetapi karena artis ini adalah public figure, milik bangsa, milik masyarakat, idola orang banyak, bintang di atas, ya kan? Jadi permasalahan. Si Mamat tukang ojek, ya kan? Beribu orang makin narkoba, nggak ada pemberitaan, karena nggak punya nilai jual. Tapi seorang artis makin narkoba satu, itu beritanya rame. Dan kalau presentasi artis itu sekian, saya nggak percaya artis ini yang Parvi ini 1.200 itu dari mana, main film apa ini, nggak jelas semua ini. Tapi artis itu sekian artis yang terlibat narkoba nggak sampai 25 orang loh yang kena narkoba, berarti nggak sampai 2%. Dibanding dengan para pejabat. Tapi kalau pejabat yang lain-lain itu kurang top dibanding dengan artis. Iya, apapun dia, iya kan kurang top, nggak bisa dijual. Hanya sekadar bupati, wali kota ya hilang aja. Tapi kalau artis ya? Bertahun-tahun beritanya. Karena artis ini adalah milik masyarakat. Jadi masyarakat berhak ingin menghakimi kalau mereka salah. Tetap harus berada di dalam posisinya Pak Gatot atau mundur atau seperti apa? Kalau Pak Anwar melihatnya? Itu secara Gatot itu, bukan urusan saya Tapi Parvi. kalau Anda, saya ketua Parvi. Ketua Parvi, saya pernah berada dalam Parvi juga sebelumnya. Dulu, iya, bukan urusan saya lagi itu. Ya mau mundur, kagak mau mundur, mau masuk penjara silakan, tapi kalau keluar udah nggak bisa. Ya kan udah tersangka, udah positif loh. Kalau positif itu udah mendekati tersangka, udah mendekati. Nggak lama lagi terdakwa. Semua diatur dalam ADART, ya beliau bisa mengundurkan diri atau memang diberhentikan oleh DPO atau Dewan Pengurus, atau kemudian ada yang namanya kongres dipercepat kalau memang terbukti akhirnya dipidana gitu. Nah ini sambil menunggu ke arah itu, sekarang sebenarnya masih bisa diselamatkan kepengurusan ini dengan menunjuk atau menyusun kabinetnya Gatot dengan segera.
Ya sementara terus menjalani penyidikan. Baik. Saya tambahkan dikit. Singkat Iya, saja. singkat aja. Anggota Parsi tidak ada yang terlibat narkoba. Oke, baik, dijamin saya jamin. ya, dijamin Pak Anwar. Oh, jamin. Baik, Pak Agus, terakhir Pak, ini polisi tentunya akan masih terus mendalami jaringan narkoba dari tertangkapnya Gatot Brajamusti, Pak Agus. Iya, tentunya kita akan berusaha mengungkap siapa-siapa saja yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Untuk itu kami juga mohon dukungan dan koreksi maupun kritik dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas Polri secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa menjadi bangsa yang lebih baik sehingga generasi muda kita betul-betul generasi yang siap untuk memimpin negara ini ke depan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus Rianto. Kita harapkan sudah tidak ada lagi artis-artis yang tertangkap. Tapi kalaupun ada harus segera ditangkap agar tidak mempengaruhi yang lain. Terima kasih. Pak Anwar, Mas Adit juga terima kasih waktunya. Baik. Kelompok daripada Parti, karena selama 4 hari dari kegiatan Pak Gatot sama teman-temannya itu selama 4 hari melakukan kongres Parti di Mataram mulai tanggal 24 sampai tanggal 28 Agustus. Baik, jadi di satu kamar ada Pak Gatot, ada Ibu Dewi, ada R, dan Y. Ada artis juga antara berarti satu orang artis lagi, Pak? Itu, Mbak. R, Y. R-nya 2 Y, R dan Y. Tiga-tiganya artis? Iya. Oh, yang satu saja artis, yang 2 teman kayaknya, teman daripada Pak Gatot. Apakah juga sedang melakukan aktivitas menggunakan sabu saat itu? Nah, sementara mereka pada duduk-duduk juga, Pak. Duduk-duduk di kamar tersebut. Oke. Kepada tes urin bagaimana, Pak? Positif? Nah, untuk tes urin memang sudah kami lakukan dari pagi, dan namun hasilnya nanti akan kami sampaikan nanti pada waktunya mungkin 3 hari kemudian. Kenapa, Pak? Kenapa sampai 3 hari kemudian? Tes urin bukannya hanya memakan waktu sebentar saja? Memang untuk penanganan untuk kasus narkotika 3 kali 2 jam, kepolisian diberikan suatu gas untuk mengungkap. Itu. Pak Kapolres, saya klarifikasi ya Pak ya, ini bukti penggeledahan dan yang disita itu 2 senjata api, 500 peluru, ada alat bantu seks untuk wanita, 35 alat suntik insulin, dan 115 jarum suntik. Betul Pak? Bukan Pak. Kalau yang itu mungkin itu yang sudah dilakukan oleh pihak rekan-rekan kita yang ada di Polda Metro Jaya. Berarti Polres Jaksel ya? Tapi kemudian terjadi penangkapan itu. Oke. Pak Anwar, melihat apa yang terjadi pada Senin kemarin, Ketua Persatuan Artis Film Indonesia tertangkap memakai narkoba dengan sejumlah barang bukti di kediamannya. Banyak loh Bang Anwar. Apa yang bisa Anda sikapi soal ini? Saya sangat prihatin. Karena saya, walaupun sekarang ini saya Ketua Umum Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Saya bukan anggota parti lagi. Tetapi sekian lama saya ini aktif mengurus parti. Mulai dari zamannya Rano Timur, saya ini adalah orang tangan kanan terdekat Rano Timur. Jadi saya menurut saya tahu bagaimana situasi, kondisi di parti. Parti ini adalah suatu organisasi yang sangat luar biasa, didirikan oleh almarhum Bapak Suryo Sumanto. Kemudian ketua umumnya adalah aktor besar, Soekarno M. Nur, aktris besar, Sophia WD, aktor besar, Rano Timur. Semuanya itu pada masa jayanya Parti luar biasa. Nah sekarang harus ditutup dengan ketua umum yang sekarang yang menggunakan narkoba. Ini adalah titik noda hitam dalam sejarah Parti. Sangat memalukan. Bayangan, anti klimak Parti yang selama ini kita bina sedemikian rupa di masa lalu, sekarang ketua umumnya mempergunakan narkoba. Sudah mempergunakan narkoba dan sudah jadi tersangka. Ini noda hitam nih. Nah, sebagai pemerhati Parvi nih sekian lama nih, dulu juga bekas pengurus Parvi juga, melihat Parvi dibawa ke pengurusan Gatot ini seperti apa sebenarnya? Tapi dia kembali terpilih loh. Saya bingung sebetulnya, karena waktu pemilihan dia jadi ketua yang pertama, syarat untuk jadi ketua pengurus Parvi itu minimal harus anggota biasa. Bukan minimal, harus anggota biasa. Dan anggota biasa itu ada persyaratan di Parvi itu. Ada calon anggota. Ada anggota muda, ada anggota biasa, ada anggota luar biasa. Jadi nggak gampang bisa masuk Parti. Gampang. Dan minimal pernah kalau jadi anggota biasa pernah minimal main film peran utama beberapa judul. Nah yang saya bingung, saya sendiri tidak pernah melihat
Gatot ini main film. Kapan dia main filmnya? Pak Anwar. Tiba-tiba dia punya kartu anggota biasa dan terpilih pada kongres itu. Ini sangat membingungkan saya. Oke, Pak Anwar, ada kemudian yang mengatakan bahwa penangkapan dari Gatot Brajamusti ini adalah hanya untuk mengalihkan atau membuat Gatot ini tidak lagi berada dalam pucuk pimpinan parti. Anda sepakat hal ini? Boleh dijawab nanti barangkali ya, Pak Anwar. Kita harus terlebih dahulu. Termasuk nanti kita akan memantau bergabung dengan rekan kami di Mataram untuk melihat bagaimana kondisi ini pasca penggerbekan penangkapan Gatot Brajamusti. Sesaat lagi tetap bersama kami. Gatot Brajamusti yang ditangkap di sebuah hotel di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, kita ingin melihat bagaimana perkembangan dari pemeriksaan dari Gatot dan juga 8 orang lainnya. Tidak salah, ada rekan kami Herman Zuhdi di Mataram. Herman, apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait perkembangan pemeriksaan dari penangkapan kemarin? Baik Riti, Paramita dan juga pemirsa, saat ini 8 pelaku yang ditangkap, anggota parti yang ditangkap di Hotel Golden Tulip Mataram, Nusa Tenggara Barat saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Satuan Narkotika dan Obat-obat Terlarang Kepolisian Resort Mataram. Dari 8 tersangka, 2 diantaranya telah dinyatakan positif positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan. Namun hingga saat ini status tersangka terhadap 8 pelaku ini masih belum ditentukan oleh kepolisian Resort Mataram. Riti, Paramita. Baik, artinya Herman, ke-8 orang yang ditangkap ini masih dalam status terperiksa hingga saat ini, begitu? Benar, berdasarkan keterangan dari Kapolres Mataram pada pukul 10.00 atau 22.00 tadi malam, bahwa mereka termasuk Gatot dan istrinya yang telah dinyatakan positif mengkonsumsi sabu ini masih dinyatakan masih terperiksa dan akan ditentukan dalam 3 kali 24 jam. Paramita. Herman, 8 orang ini siapa saja informasinya, Herman? Sejauh ini polisi belum membeberkan identitas asli dari para pelaku ini, namun di antara ke-8 itu ada Gatot Brajamusti, kemudian Dewi Aminah yang merupakan istri Gatot Brajamusti, dan satu orang lagi adalah artis penyanyi yaitu Reza Artamevia. Dan mereka saat ini terus menjalani pemeriksaan, dan sejak kemarin mereka telah menjalani tes urin, dan hingga saat ini baru 2 yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Apakah ada pihak kuasa hukum yang sudah mendampingi ke-8 orang ini? Pada sejak kemarin kuasa hukum yang ditunjuk parti juga telah memberikan kuasa ke 2 orang kuasa hukum, dan sejak kemarin memang terus mendampingi para pelaku ini. Namun dari 8, kabarnya dari 8 yang telah ditetapkan yang telah diamankan itu, 6 orang diantaranya sejauh ini masih beredar kabar bahwa dari 2 orang, Gatot dan istrinya, yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 3 orang diantaranya, jadi 6, berarti total 6 orang dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Namun sejauh ini dari penambahan positif mengkonsumsi sabu tersebut masih belum terkonfirmasi, dan status mereka juga masih adalah terperiksa. Rivi. Baik. Terima kasih Herman Zuhdi, laporannya dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita coba konfirmasi kepada Pak Agus Mas Mabes Polri. Masih bersama kami Pak Agus ya. Pak Agus? Masih enggak. Baik Pak Agus, informasi tadi dari rekan kami di Mataram Pak Agus, bahwa ke-8 orang yang ditangkap di Mataram ini statusnya masih terperiksa.
Nah, sedangkan 2 orang termasuk Gatot dan istrinya ini kabarnya memang sudah dinyatakan positif menggunakan narkoba. Benar begitu, Pak? Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, penyidik punya waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan penyelidikan ataupun pendalaman secara intensif pada saat setelah dilakukan penangkapan. Nah, sehingga nanti kita tunggu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh teman dari Mataram itu. Dan juga Mas Aditya Gumai. Selamat pagi. Kita sebelum berbicara soal ini kita juga sudah bergabung dengan Karopenmas Mabes Polri. Ada Pak Agus di ujung telepon. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang banyak beredar pagi hari ini juga di koran mengenai penangkapan Gatot Brajamusti. Barangkali saya bacakan dulu sedikit saja, Pak. Gatot Brajamusti diduga sudah lama memakai narkotik. Apa yang bisa Anda beri keterangan untuk pernyataan ini, Pak? Iya, kalau Polri kan bergeraknya atas dasar fakta dan data yang kita miliki. Semua berita itu kita jadikan bahan informasi atau masukan kepada kita untuk kita telusuri lebih lanjut. Kemudian kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme yang terjadi, yang berlaku di lingkungan Polri. Kemudian apabila memang betul-betul sudah siap untuk dilakukan penindakan, kita akan lakukan langkah penindakan. Gitu, Mbak. Karena memang sudah lama memakai narkoba, begitu? Ya mungkin kita semua akan menjadi sasaran bagi siapapun, gitu, Mbak. Ya, kita tidak peduli kepada siapapun, dalam artian bahwa Polri akan berusaha setiap saat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita tidak ingin membuat persepsi ataupun pernyataan berdasarkan informasi-informasi yang beredar bahwa si A, si B, dan si C ini sudah sering melaksanakan aktivitas pesta ini yang sifatnya melanggar hukum dan sudah menjadi target bagi kepolisian. Nah, ini akhirnya nanti aktivitas ataupun privacy bagi mereka-mereka yang melaksanakan aktivitas ini akan bisa terganggu, sehingga kita laksanakan tugas sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Kenapa kemudian operasi penggerebekannya baru dilakukan setelah ia terpilih kembali menjadi Ketua Umum Parvi yang kedua kalinya? Iya. Begini, Mas, kita bergerak berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki. Tidak setiap saat siapapun yang kita akan lakukan penindakan itu langsung begitu informasi kita dapat langsung kita lakukan. Kalau itu benar, kalau tidak nanti akan menjadi problem tersendiri. Sehingga kita dari Polri penyidik akan betul-betul melaksanakan tugas apabila memang sudah siap untuk dilakukan penindakan atau penegakan hukum, maka itulah akan kita lakukan. Prinsip yang selalu ditegaskan oleh Bapak Kapolri bahwa dalam proses penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum. Itu yang harus teman-teman pahami, dan ini juga dilaksanakan oleh teman-teman saya sebagai penyidik. Di kediaman rumah Gatot Brajamusti, salah satunya adalah 10 gram kristal putih yang kemudian kami dapatkan informasi bahwa 10 gram kristal putih itu diketahui bukan berjenis sabu. Apakah kemudian ini adalah narkotika jenis baru atau sudah ada perkembangan lebih lanjut, Pak? Sampai saat ini teman-teman dari Polres Jakarta Selatan masih terus melakukan penyidikan dan penyelidikan secara intensif terhadap hasil penggeledahan yang dilakukan oleh mereka pada saat hari Senin kemarin, Senin pagi. Nah, sehingga biarlah teman-teman kami melaksanakan tugas, tidak usah kita pengaruhi dengan informasi atau statement-statement yang belum tentu berdasarkan hasil analisa yang tepat, yang benar.
sehingga nanti akan dapat mempengaruhi opini. Jadi kita menunggu saja apa yang akan dilakukan oleh teman-teman penyidik lebih lanjut. Penangkapan Ketua Umum Parvi ini, apakah kemudian polisi juga mengembangkan pemantauan terhadap anggota-anggotanya mungkin? Kalau ketuanya saja menggunakan, potensi anggotanya menggunakan juga kemungkinan ada dong? Nggak bisa seperti itu, Mas. Ya, jadi dalam proses penegakan hukum, penanganan kasus pidana, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Ya, tidak mesti apabila seseorang pimpinan terus bawahannya pasti ikut, atau demikian juga sebaliknya apabila bawahan melakukan suatu tindakan pimpinannya yang pasti sudah tahu atau bagaimana. Ini nggak bisa seperti itu. Jadi kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum. Ya, kita lakukan tahap demi tahap secermat mungkin. Yang penting nanti pada saatnya kita akan sampaikan siapa-siapa yang terlibat ataupun tidak. Gatot ini ditangkap bersama istrinya, apakah memang hanya sebagai pemakai atau ada kemungkinan ia juga pemasok, mengingat ada sejumlah barang-barang yang ditemukan di kediaman Gatot ini, Pak? Masih dilakukan penyidikan oleh teman-teman di Polda NTB ya, khususnya di Polres Mataram, yang terus dimonitor oleh Mabes Polri dan Polda. Kita nanti menunggu hasil dari penyidikan tersebut. Juga ada Pak Anwar Fuadi dan juga Mas Aditya Gumai. Saya ke Mas Adit dulu deh. Pada saat kejadian Senin pagi ada di lokasi saat itu? Kejadian saat penangkapan itu saya tidak ada, karena saya sudah pulang dari jam 9 pagi pada tanggal 28 itu, harus segera pulang ke Jakarta untuk mengajar di Sanggar, sehingga saya tidak ikut dalam rangkaian latihan, maksudnya rangkaian acara berikutnya. Pemilihan karena, itu ya? Bukan, pemilihan sudah selesai. Karena kan kongres itu berlangsung maraton dari tanggal 27 pagi sampai 28 pagi. Ya. Baru terpilih pagi itu? Terpilih pagi, 28 pagi, jam 7 pagi. Sementara saya jam 9 harus berangkat segera ke Jakarta, jadi saya langsung meninggalkan lokasi. Dan jam 2 itu sebenarnya ada acara premier film terbaru dari Gatot, ya, DPO. Dan malamnya itu semua artis dan semua panitia masih berkumpul untuk merayakan ulang tahun AA sebenarnya. Gatot itu berulang tahun tepat jam 12 malam di tanggal 29 Agustus. Jadi semua orang masih menunggu. Nah, pada malam itu kabarnya ada semacam penangkapan lah di Golden Tulip. Kabarnya juga ada orang-orang lainnya yang berada di lokasi pada saat itu. Apakah ini benar begitu? Maksudnya lokasi di dalam kamarnya ya? Ya, yang saya dengar dari teman-teman panitia yang masih ada di sana hingga hari ini memang ada 8 orang. Tapi mereka sebenarnya kalau diberitakan, saya lihat sepintas tadi di koran ada pesta narkoba dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak benar. Karena mereka itu sedang bersiap-siap mau turun ke kolam renang untuk merayakan ulang tahun AA. Karena di dalam kamarnya kan ada putrinya beliau juga. Jadi semua lagi bersiap-siap berdandan ya, kemudian mau turun ke bawah. Yang ini tidak atas bukan tupoksi dari Mataram tentunya. Ya, hanya ada alat-alat atau barang bukti. Hanya ada alat barang bukti dari narkoba saja ya. Ya, tapi kita koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan kasus yang kami ungkap di Mataram, dikembangkan lagi dari Polda Metro untuk Pak Heri melakukan Ini saya klarifikasi Pak ya, agar tidak salah. Ada 1 gulung sisa aluminium foil, 2 tablet warna biru, 3 pil, 4 bong alat hisap sabu, dan 30 korek gas, betul Pak? Itu tidak Pak. Tidak. Jadi yang benar seperti apa Pak? Kalau yang kami sampaikan tadi Mbak, kami temukan di kamar tipe 100 di Hotel Golden Tulip yang ada di Mataram Metro. 1 poket yang diduga dari sabu-sabu ada pada Bapak Gatot Brajamusti. 1 poket juga ada di tas Ibu Dewi itu Mbak. Berarti tadi yang saya bacakan mungkin saja itu di dalam pemeriksaan dari Polda ya Pak ya? Khusus untuk Mataram, Pak Heri, setelah ini apa Pak? Apakah ada penyisiran lagi? Karena kalau dikatakan Bapak tadi ada 5 orang di dalam, apakah selain itu juga ada yang diperiksa? Karena kalau seperti itu, apakah sudah target Pak Gatot begitu, Pak Heri? Memang kita untuk sementara ini Pak, kita melakukan tindakan itu emang dari awal mendapat informasi dari masyarakat. Masyarakat Jakarta atau masyarakat di Mataram?
Ya, dan perlu kita sampaikan ada masyarakat baik dari Mataram, emang diduga ada masyarakat yang lagi pesta sabu-sabu di situ. Sehingga kami mengambil sikap, mengambil tindakan, kami memerintahkan kasat sistem saya membentuk tim untuk melakukan tindakan kepolisian. Ya. Baik, sudah berapa lama Pak pengintaian terhadap Pak Gatot ini? Ya, pengintaian nanti kita ungkapkan nih Pak. Mohon maaf. Oke, baik. Bapak, sekarang saat ini Pak Heri, kami sedang memperlihatkan detik-detik penangkapan ya, video penangkapan dari Gatot dan juga Dewi, penggeledahan pada saat ini sedang mengeluarkan barang-barang dari saku kanan ya Pak ya? Ya, dari saku kanan. Apa saja itu Pak yang keluar dari saku kanan Pak? Ya, saku kanan yang ada yaitu satu bungkus kristal bening yang juga pada sabu-sabu. Juga ada beberapa dari pipa kaca, yaitu bong, dan juga dari yang lainnya Pak, ada dari korek api juga itu Pak, yang ada yang tertera di TV itu Pak. Iya, tapi tadi seperti Pak Heri jelaskan kepada publik, ini adalah bekas ya Pak ya? Artinya sudah digunakan ya Pak? Ya, bekas. Oke. Pada saat ada penggeledahan dan penangkapan Pak Heri, apa sih Pak yang dikatakan oleh Gatot dan juga Dewi kepada kepolisian? Sementara ini kan memang ya, saya tetap melakukan pembelaan diri ya, hanya duduk di ruangan tersebut. Kami dari kepolisian tidak percaya itu saja, kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Oke, ada pengakuan Pak mungkin dari yang bersangkutan bahwa mereka benar mengakui juga. Mengakui juga ya? Beberapa mengakui itu memang milik dia untuk dari sabu-sabu yang ada dikeluarkan dari pokoknya dia. Baik, Pak Heri, terima kasih. Saya juga di sini di studio sudah bersama juga dengan Mas Pong Harjatmo. Selamat malam, Mas Pong. Malam. Mas Pong, mumpung ada Pak Heri, ya mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan, silakan, Mas Pong. Pak Heri, saya mengikuti kongres. Ya, Pak Pong. Saya juga termasuk panitia dalam kongres. Bukan, saya malah penyaringan. Penyaringan, oke, seleksi ya. Penyaringan seleksi. Gatot itu bebas narkoba dan berkelakuan baik. Saya melihat sendiri keterangannya, tapi tiba-tiba saya terkejut juga. Tapi antara terkejut dan tidak. Kenapa hanya artis saja yang selalu diincar? Jadi dari dulu itu artis itu jadi sasaran. Kalau ada isu yang lebih besar, ini artis aja nih. Oke. Saya kasih kesempatan ke Pak Heri ya. Iya, kenapa enggak backing atau bandar yang besar seperti backingnya si Freddy Budiman. Gitu. Silakan Pak Heri. Ini Mbak, mau saya jelaskan di sini. Ya, silakan, karena ini merupakan ada laporan dari masyarakat. Tentunya setiap laporan yang kecil apapun kami menindaklanjutin dengan kita melakukan penyelidikan. Makanya kami memerintahkan unit-unit saya, kasat narkoba, kasat reskrim saya untuk melakukan penyelidikan bahwa ditemukan di situlah pada kamar 1100 itulah. Baru kita melakukan penggeledahan. Baru kita temukan 2 poket yang diduga dari sabu-sabu itu Pak. Pak Heri terakhir Pak, mungkin apakah kenapa Mas Pong mau bertanya lagi? Kita harus jeda tapi harus cepat. Mas Pong mau bertanya apa lagi? Saya sangat menyesal sekali ya, kenapa hanya pemakai pengguna. Padahal kalau bandar, backing, pengedar, itu dibasmi, nggak akan ada pengguna, nggak ada pemakai. Begini, Pak Heri, saya mau tanya juga, sekarang posisinya Pak Gatot ada di mana Pak? Untuk sementara dari Pak Gatot sama Bu Dewi, ada sekarang di Polres Mataram dalam pemeriksaan. Masih di Polres Mataram ya Pak? Ada proses ke Jakartanya kapan Pak? Di mana? Prosesnya dibawa ke Jakarta atau tetap di Mataram atau seperti apa Pak? Nanti proses sementara di Mataram. Baik. Karena logistiknya ada di Mataram, untuk itu penanganan dari Mataram. Terima kasih Pak Heri sudah bergabung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Saya bersama dengan Mas Pong Harjatmo dan saya yakin betul pasti ada beberapa kekecewaan dan kesalahan yang ingin disampaikan juga ya. Sesaat lagi ya Mas Pong ya, tetap bersama kami. Dari keterangan itu mungkin juga pemirsa juga bisa lihat ya tadi ya, ada beberapa bahkan yang paling mengejutkan punya 115 jarum suntik loh. Untuk apa? Kira-kira seorang ketum Parvi punya 115 jarum suntik di rumahnya. Pada saat secara personal gitu ya, Mas Pong kenal nggak sih sama
Gatot dia dan kenal, Dewi. Ketua Umum Parvi kok. Dia terpilih lagi, Terus kenal. backgroundnya seperti ini bagaimana menurut Anda? Inikah gambarannya Pak Gatot atau bukan? Ya kalau fakta itu, apalagi nanti di yang belum kepake itu, makanya si pemeriksa kan pakai sarung tangan. Betul. Itu ada sidik jarinya AA nggak? Kalau itu ada sidik jarinya AA ya udah jelas punya AA dong. Oke. Nah, kemarin tuh sebenarnya pada saat kongres seperti apa sih suasananya, Mas Pong? Biasa-biasa, saya juga kaget. Tapi saya nggak begitu kaget karena yang diincar selalu artis. Kenapa? Ya, kenapa hanya pemakai, hanya pengguna? Dia dapat dari mana? Nggak dilacak terus. Seperti contohnya Freddy Budiman. Udah, Freddy Budimannya kena, tapi backingannya siapa? Oke. Kemudian bandar-bandar yang lain sampai detik ini masih ada peredaran. Saya mengerti mungkin kekesalan Mas Pong karena Parvi baru punya hajatan besar, Ketum Parvi terpilih, sekarang harus tercoreng. Tapi the fact that ada alat itu di saku kanan dari Gatot dan ada videonya, ada pengakuan juga, ini seperti apa Mas Pong? Anda nggak kecewa sama sekali sama Gatot? Memang 3 kali 24 jam itu sampai dengan tadi malam belum, sampai dengan hari ini belum, nanti kita tunggu hasil akhirnya. Tapi bagaimanapun karena barang itu ada padanya, itu dalam undang-undangnya sudah bisa dikatakan mereka yang bertanggung jawab kepada barang itu. Nah sehingga kita masih terus tetap melakukan proses penyidikan secara intensif. Sebagaimana yang sudah diketahui hasilnya bahwa 6 sudah positif hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Saya tes urin kemarin mengandung amfetamin. Sementara jenisnya apa nanti itu menunggu waktu yang sesuai dengan yang memang dipersyaratkan oleh undang-undang, walaupun penyidik sudah memiliki informasi yang ada. Nah dari 6 ini tadi juga disebutkan ada salah satu nama Reza Artamevia, nama yang kita familiar juga. Bisa Anda konfirmasi Pak Agus? Untuk identitas kita belum dapat secara detail ya Mas ya. Nanti saja setelah pada waktunya akan kita sampaikan, pasti akan kita sampaikan. Tapi sekali lagi saya berharap kepada media dan juga kepada masyarakat, ya, kita beri kesempatan teman-teman penyidik untuk menuntaskan tugasnya, tanggung jawabnya, sehingga nanti tidak timbul persepsi ataupun opini yang tidak kita inginkan dan nanti akan dapat mempengaruhi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Baik, saya ke Pak Anwar kembali. Pertanyaan saya sebelum jeda, apakah memang ada kemungkinan ini hanya dialihkan saja, mengalihkan agar Gatot tidak terpilih lagi begitu? Ada banyak informasi yang beredar seperti itu. Kegunaannya buat apa? Parvi sekarang ini berbeda dengan Parvi masa lalu. Parvi zamannya Rano Timur. Kalau dulu Parvi itu punya power, ada dana dari pemerintah, penerangan, dan juga punya grip gitu. Jadi tidak bisa memproduksi film tanpa tanda tangan pengurus Parvi. Ya kan? Sekarang nggak gitu. Sekarang mau bebas. Sekarang mau produksi film apa tidak perlu dari tanda tangan Parvi. Dan Parvi tidak diberikan dana lagi oleh pemerintah. Tidak ada lagi. Berbeda dengan dulu. Jadi sekarang ini apa yang mau diperebutkan di Parvi? Mungkin sebagai sekretaris umum bisa menjelaskan. Ya, jadi bicara soal mengenai tadi tidak ada dukungan pendanaan lagi dari pemerintah dan tidak ada lagi pemasukan karena dulu ada peraturan, ada iuran bulanan, ya, ada uang her dan lain sebagainya. Ini selama ini yang membiayai Parvi itu memang di periodenya Gatot ini memang pribadi. Full semua operasional. Semua. Saya tahu itu full. Ya, dan kemudian juga Kongres ini juga sebagian dibiayai oleh dananya pribadi. Makanya dan bisa terpilih lagi barangkali Mas dibantu oleh SKB. Karena begini sebenarnya, ini bukan masalah karena dia mengeluarkan uang terpilih juga ya. Sebenarnya menurut saya siapa sih yang mau menjalankan sebuah organisasi yang tidak memiliki dana apa-apa dan masih ada orang yang mau tetap mendirikan organisasi ini. Masalah kasus kalau memang beliau memang
memakai narkoba itu adalah kasus pribadi. Tapi niat baiknya untuk mempertahankan organisasi ini tetap berjalan dengan dana pribadinya itu patut dihargai. Mas Adit, ada 8 orang yang juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian, terperiksa begitu sampai saat ini statusnya, dan tadi Pak Agus mengatakan namanya sudah positif menggunakan narkoba. Anda mengetahui 8 orang ini juga berada saat itu? Ya, semuanya ada di situ. Artis juga, artis film semua? Saya tidak tahu ya apakah artis film atau bukan, karena yang saya tahu juga ada sahabat AA juga, kemudian ada putrinya AA ya, dan ada Reza di situ. Berada dalam satu kamar saat itu, Mas? Ya, itu tadi yang saya bilang, mereka sebenarnya sedang bersiap-siap untuk merayakan ulang tahun AA tepat jam 12 malam gitu. Nah, penangkapan itu kan terjadi di jam 11 malaman saya dengar. Oke, baik. Nanti kita akan berlanjut perbincangannya, termasuk nanti kita akan menanyakan kepada Pak Agus ini mengenai sejumlah barang lain yang ditemukan di kediaman Gatot Brajamusti. Salah satunya adalah kepemilikan senjata api. Ada cukup banyak. Nanti kita akan dalami lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak Agus. Tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia. Senjata api kabarnya, Pak, dan juga sejumlah hewan langka begitu yang diamankan. Sejauh ini statusnya seperti apa, Pak? Ya, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Polres Mataram berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, kita lakukan penggeledahan di kediaman yang bersangkutan di daerah Kebayoran Lama sekitar jam 3 pagi lebih kurang pada hari Senin kemarin. Pada saat dilakukan penggeledahan, kita temukan beberapa barang bukti, antara lain seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, perlengkapan untuk penggunaan narkoba, kemudian juga ada beberapa senjata api, ada 2, kemudian ada beberapa ratus butir amunisi, kemudian selain itu ada 1 hewan, yaitu burung elang, itu masih dalam kondisi hidup, dan 1 lagi harimau Sumatera yang sudah di-offset. Ini kita lakukan pendataan dan kita lakukan penyitaan seluruhnya, dan kita akan lakukan proses penyidikan lebih lanjut terhadap barang-barang yang kita temukan di kediaman yang bersangkutan. Artinya belum jelas apakah ini berizin atau tidak kepemilikan senjata apinya, Pak? Betul, kita masih akan dalami proses kepemilikannya seperti apa. Hanya mungkin dilihat dari jenis senjata, kemudian amunisi, ada beberapa yang tidak sesuai dengan penggunaannya, ataupun tidak sesuai dengan kaliber yang seharusnya ada. Nah, ini nanti akan kita telusuri lebih lanjut, dari mana perolehannya, untuk apa. Nah, ini nanti akan kita sampaikan lebih lanjut apabila ada informasi yang kita dapatkan. Baik, Mas Adit, ada banyak pertanyaan begitu. Apakah memang benar pada saat lokasi kejadian itu tadi Anda sudah katakan tidak benar ada pesta narkoba begitu kan? Tapi mengingat Gatot ini sudah 2 kali periode sebagai ketua umum, bagaimana kemudian anggota-anggotanya? Apakah memang jangan-jangan Anda juga cukup mendengar informasi bersama-sama Gatot begitu, para anggota-anggota Parvi, artis film juga ikut bersama? Diakomodir gitu Dengan Pak Gatot begitu? Ya, jadi begini, ini saya membawa data kan sebenarnya yang terdaftar ini ada 1.215 yang memiliki keanggotaan kartu AB. Nah, sejak Kongres di 2011 itu memang ada perubahan untuk menjadi anggota Parvi tidak harus dia artis film, tapi orang yang memiliki kepedulian. Di sini saya bacakan bab 7 pasal 13, yang dapat diterima menjadi anggota Parvi adalah artis film dan anggota masyarakat yang memiliki kepedulian atau jasa terhadap dunia perfilman. Jadi tidak perlu artis. Ya, jadi